Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku semuanya? Pada kesempatan kali ini saya meluangkan waktu sedikit untuk menyapa teman-teman semuanya ya. Sabtu 2 Desember 2024 ya. Mungkin bagi teman-teman sedang beraktivitas atau masih terpuruk di rumah ya. Selalu saya sampaikan berkali-kali buat teman-teman semuanya, untuk bisa sembuh dari anxiety psikosomatis itu modalnya cuek, masa bodoh ya. Jangan terlalu memikirkan tentang sensasi, jangan terlalu banyak memikirkan tentang browsing gejala-gejala penyakit ya yang membuat kita tambah stres. Intinya, saya berkali-kali bilang yang namanya anxiety psikosomatis, GERD bisa sembuh. Ulasan dari kesembuhan yang namanya GERD dan anxiety psikosomatis sudah saya bahas sebelumnya, mulai dari sensasi ini nanti sembuhnya bagaimana, sensasi seperti ini sembuhnya bagaimana. Dua kunci utama yaitu antara GERD ya yang ada di pencernaan kita, lalu pola pikir kita. Saya berkali-kali juga bilang kepada teman-teman, sudah sederhanakan cara berpikir teman-teman semuanya. Bagaimana cara menyederhanakan pikiran? Ya kita jangan terlalu banyak berpikir tentang masalah-masalah yang terjadi pada diri kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, yang menyangkut dengan orang lain, yang menyangkut tentang hubungan sosial komunitas, baik itu buruk ataupun negatif, tidak perlu kita pikirkan. Kita hanya perlu menghindar, ya, tidak ikut-ikutan dalam satu permasalahan di komunitas itu. Capek teman-teman kalau kita itu selalu mengulik masalah-masalah yang sebenarnya sudah selesai, masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu. Kita cobalah hidup itu simple. Karena yang namanya hidup itu cuman masalahnya itu bekerja, lalu beribadah. Sebenarnya cuma itu aja. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, ibadah untuk memenuhi kebutuhan akhirat kita. Sebenarnya di situ. Cuman dalam satu pekerjaan kita menemukan banyak bermacam-macam permasalahan. Itu wajar. Ya. Selama dalam konsistensinya tinggi, konsekuensi yang tinggi, oke, nggak masalah gitu. Tapi kalau di situ sudah ada permainan, ya mau tidak mau kita harus menghindari dari permainan itu. Buat apa? Kita nggak penting gitu teman-teman. Saya dulu ketika ada permasalahan dalam pekerjaan, saya seolah-olah ingin menyelesaikannya. Tapi juga nggak mungkin, karena yang kita hadapi orang-orang yang notabene memang ingin bermasalah gitu. Seperti itu. Saya yakin teman-teman semuanya itu yang terkena anxiety psikosomatis itu dulu awalnya juga merupakan orang yang perfect, ya, orang yang idealis, orang yang konsisten, bahkan orang yang sangat disiplin untuk satu kemauan yang teman-teman cita-citakan. Memang saya juga demikian teman-teman. Saya bekerja, memiliki orientasi, memiliki tujuan, ya. Tapi ternyata orang-orang yang terkoneksi dengan kita, entah itu relasi, entah itu pertemanan atau apapun apa, itu memang cara berpikir kerangka pikiran mereka tidak sama dengan yang kita inginkan. Kita menginginkan satu pekerjaan yang perfect. Kita menginginkan satu hubungan pertemanan yang baik. Ataupun mungkin teman-teman memiliki hubungan spesial. Kalau memang dirasa di situ itu tidak memiliki effort yang sama, timbal balik yang sama, mungkin dalam hal pekerjaan tidak sama-sama bisa menguntungkan dalam hal pekerjaan, ya buat apa? Kalau saya sekarang cenderung lebih mudah cut, sudahlah, buat apa? Masih orang-orang yang baik yang bisa kita ajak untuk berpikir disiplin, berpikir tentang konsistensi dan kualitas tentang kesejahteraan. Mungkin teman-teman setelah terkena anxiety psikosomatis tidak bisa beraktivitas, bermasalah pada kesejahteraan ekonomi. Tapi bagi saya itu bukan suatu masalah. Justru waktu saya dulu terkena anxiety psikosomatis pertama kali, pekerjaan yang tadinya berjalan lancar, ya,
kita terhubung dengan orang-orang yang bermasalah, saya masih bisa melakukan pekerjaan itu walaupun dalam kondisi sakit. Karena saya memiliki semangat tentang yang namanya cemas dan sakit itu bukan satu halangan untuk kita bisa melakukan aktivitas. Ya memang jatuh bangun ya teman-teman. Orang yang namanya kita bekerja secara normal aja terkadang kita terkendala, apalagi saat itu kita terkena yang namanya anxiety. Mau kemana susah, mau ini susah, bahkan lama sembuhnya. Makanya saya selalu berpesan buat teman-teman semuanya, sederhanakan mulai dari pertemanan, sederhanakan mulai dari lingkup yang teman-teman itu tempati. Ya. Jangan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya itu kecil, tapi dikembangkan menjadi satu permasalahan yang rumit. Memang kita hidup di zaman yang hipokrit, ya, serba-serba munafik dengan kondisional yang dihadapi. Saya tidak mau teman-teman ya. Masalah kecil dibuat besar, saya tidak mau. Masalah yang sudah selesai diuli-uli kembali, saya tidak mau. Makanya saya lebih senang cenderung membatasi pertemanan. Mungkin dulu banyak teman, sekarang tinggal beberapa orang. Mungkin bisa dilihat dari kontak saya ya teman-teman. Kontak handphone saya, namanya kontak cuma tinggal 10 orang. Nggak ada yang lain. Karena saya merasa nyaman ketika saya sudah bisa melakukan pekerjaan saya, melakukan aktivitas saya yang bisa menopang kenyamanan hidup saya. Kalau kita selalu HP kuning kan mau selalu kita, maaf ya teman-teman ya, kita berkonsentrasi pada permasalahan-permasalahan yang toksik, ya kita akan bergelut pada lingkungan itu terus-menerus, stagnan, nggak ada perubahan. Ya, saya tidak merendahkan siapapun, hanya saja di sini saya menyampaikan kepada teman-teman semuanya yang namanya hidup itu perlu batasan, karena hati, perasaan, pikiran kita butuh nyaman. Ikan ketika dia tidak nyaman pada perairan tertentu, dia akan berimigrasi ke tempat yang lebih nyaman. Apalagi manusia yang memiliki pemikiran, cara berpikir yang baik, apalagi sedang mengalami kondisi tubuh yang tidak sehat. Tentunya mau tidak mau harus berhijrah ke tempat yang lebih nyaman. Jangan kita ingin sembuh dari anxiety psikosomatis masih di tempat-tempat itu saja, masih dengan orang-orang yang toksik itu saja. Nggak bakalan sembuh teman-teman, seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang tanya saya tentang bagaimana sembuh dari anxiety psikosomatis. Ya itu tadi, sudah tinggalkan, hindari orang-orang yang membuat masalah dengan kita. Bukan kita tidak menjadi orang yang baik, kita baik. Kita baik kepada semuanya, kalau memang kita juga dianggap baik. Ya intinya saling yang namanya komunitas simbiosis itu saling sama-sama bisa mengerti, memiliki effort yang sama. Ketika ada orang tanya A, ya dijawab A, seperti itu. Bukan tanyanya A dipermainkan dan dimanfaatkan, apalagi diambil keuntungan. Nah, kita perlu menghindari orang-orang yang seperti itu teman-teman. Jadi itu saja pesan saya buat teman-teman. Jadi sederhanakan pikiran kalian, simple. Ojo dipikir teman-teman, ya. Kesehatan kita lebih berarti, ya. Kehidupan kita lebih terjaga ketika kita hidup, berteman, bersosialitas dengan komunitas yang baik. Itu saja yang saya sampaikan teman-teman. Semoga
bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ini menjadikan ketua, menjadikan motivasi untuk teman-teman semuanya, yang menjadikan teman-teman cepat sembuh dari yang namanya anxiety psikosomatis. Selamat beraktivitas, hari Sabtu yang bermanfaat. Kita mulai dengan semangat yang lebih positif, yang bisa bermanfaat untuk kehidupan teman-teman semuanya. Bye-bye teman-teman.